Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait tema sejarah legislasi tasyri' Islam atau tarikhut tasyri' pada era sahabat Nabi. Pada era sahabat Nabi itu terkenal identiknya dengan masa interpretasi dan penyempurnaan. Apa itu masa interpretasi dan penyempurnaan? Jadi pada masa atau era sahabat ini itu sejarah syariat Islam itu masa di mana masa penjelasan atau masa penafsiran dan masa penyempurnaan. Di penyempurnaan dari sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada era sahabat ini itu mulai muncul yang tadinya cuma Al-Quran dan Sunnah saja, lantas pada era sahabat ini muncul juga sebagai rujukan dalil, yaitu adalah ijtihad sahabat. Mengapa ada rujukan dalil selain Quran dan Sunnah, yaitu ijtihad sahabat? Ini berawal dari cerita sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika diutus ke suatu daerah. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat Mu'adz ini, "Wahai Mu'adz, bagaimana kamu menyelesaikan masalah? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah?" Lantas sahabat Mu'adz bin Jabal ini menjawab, "Pertama, saya akan merujuk ke Al-Quran." Terus Nabi bertanya lagi, "Bagaimana jika tidak ada di dalam Al-Quran?" "Saya akan merujuk ke hadis. Jika tidak ada di hadis, saya akan merujuk ke biro'i, dengan pendapatku." Lantas Nabi membenarkannya, mendiamkannya, tidak meresponnya. Artinya Nabi menyetujuinya bahwasanya ketika hukum ada permasalahan yang harus dicari, dalilnya tidak ada di Quran, pertama kita cari di Quran. Jika tidak ada di Quran, langkah selanjutnya ke hadis. Jika tidak ada di hadis, itu ijtihad sahabat. Itu baru pada masa era sahabat yang kita bahas ini, era sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pertanyaannya, mengapa Al-Quran ini harus ditafsirkan atau dipelajari? Padahal kan sahabat sendiri kan orang Arab dan Al-Quran bahasa Arab. Pertanyaan ini sering muncul di sekitar kita. Jawabannya itu adalah, pertama, karena Al-Quran ini bukan kitab atau rujukan yang biasa, bukan pedoman yang biasa, bukan bahasa Arab yang mana bahasa Arab ini enggak semua, hatta orang Arab pun belum tentu memahaminya. Karena bahasa Arab yang digunakan atau bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran ini itu mengandung multi tafsir, banyak sekali multi tafsir. Contohnya ada lafaz kalimat guru, atau yang tafsir terkait Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dari dua ayat ini saja itu penafsirannya itu sangat detail dan sangat banyak sekali. Jadi hatta orang Arab pun itu belum tentu bisa menguasai Al-Quran, karena Al-Quran ini multi tafsir dan masih banyak untuk memahami Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang kita harus kuasai lainnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, di dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat namanya ayat Zoniyud Dilalah. Apa itu Zoniyud Dilalah? Zoniyud Dilalah adalah ayat atau dalil yang mana untuk memahami ayat ini itu masih mengandung ihtimal atau kemungkinan lainnya, bisa kanan atau bisa kiri. Itu seperti yang kalimat qur'an tadi. Lawannya Zoniyud Dilalah yaitu adalah Qat'iyud Dilalah. Itu qat'i, dalil yang qat'i, dalil yang sudah pasti,
yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Contohnya apa? Dalil-dalil yang qat'iyyu dilalah, seperti qul huwallahu ahad, itu ayat-ayat yang itu akidah. Nah, tadi mengapa selanjutnya kita bahas subtema selanjutnya, mengapa ijtihad sahabat itu bisa sebagai dalil. Karena begini, di ilmu hadis khususnya bahwasanya jelaskan fi'lus sahabah hujjatun illam yakun mungkaron. Pekerjaan sahabat itu bisa menjadi hujjah atau argumentasi jika tidak ada yang mengingkari atau Nabi tidak mengingkarinya. Seperti tadi kejadian atau kasus yang dialami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ketika Nabi bertanya lalu Nabi mengiyakan atau mendiamkan, maka itu menjadi dalil jika Nabi tidak mengingkarinya. Atau ini juga bisa disebut sebagai takriri, ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan atau yang perkembangan pada era sahabat ini tadi terdapat rujukan dalil. Setelah tidak ada di Quran dan Sunnah, kita dapat merujuk ke ijtihad sahabat. Dan pada masa ini itu Al-Quran juga mulai dibukukan, dikodifikasi, yang mana sebelumnya belum dikodifikasi, belum dibukukan. Dan tadi kaitannya karena belum tentu semua orang Arab mampu menguasai Al-Quran, begitupun juga dengan sahabat, karena sahabat tidak semua sahabat dapat menguasai Al-Quran. Contohnya seperti yang ahli-ahli saja seperti Ubay bin Ka'ab, Khalifah al-Arba'ah, Aisyah, dan sisa-sisanya, Ibnu Abbas dan sisa-sisanya. Mungkin cukup ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.